Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ko apa yang kita jadi kita mengaji malam ini. Dasar kajian kita surah An-Nahl, surat yang ke-16 ayat ke-36. An-Nahl surat ke-16 ayat ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Walaqad, dan sungguh, ba'atsna, kami telah mengutus, fi kulli ummatin, untuk setiap umat, seorang rasul atau seorang utusan, an ya'budullah, untuk menyeru, mendakwahi agar mereka menyembah Allah. Sembahlah, beribadahlah kamu kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah olehmu taghut. Faminhum, maka di antara mereka, man hadallah, ada yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa minhum, dan di antara mereka, man haqqat alaihi dhalalah, ada pula yang tetap dalam kesesatan. Fasiru, maka berjalanlah kamu di muka bumi ini. Fanzuru, lalu perhatikanlah, kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan atau akibat orang-orang yang mendustakan para rasul itu. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, ilmu yang tertinggi dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang mengantarkan kita mengenal siapa pencipta kita. Bisa dikatakan itu puncak ilmu. Dan tidak ada artinya sebuah ilmu, faedah dan manfaatnya, jika ilmu itu menjauhkan kita atau malahan mengantarkan kita untuk mengingkari, menentang, berlaku sombong kepada sang pencipta itu. Mengenal Allah itu yang disebut dengan ma'rifatullah. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari, memahami asmanya, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya.
serta perbuatannya. Dengan mempelajari namanya, sifat-sifat dan perbuatannya itulah dianya seluhur-luhur ilmu agama. Sebaik-baik, seagung-agung daripada ilmu. Maka oleh sebab itu Rasul pun diutus, para Rasul diutus. Tidak lain tidak bukan, salah satunya di antara 3 pokok tujuan diutus Rasul, salah satunya menyeru, mendakwahi umatnya masing-masing agar mereka menyembah Allah. Yang terlebih dulu Rasul-Rasul itu mengenalkan umat masing-masing siapa Allah itu. Ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dikenalkan kepada Sang Khalik. Bagaimana mungkin kita akan beribadah, kita mentaatinya, apalagi mencintainya, jika kita tak kenal dengan dia. Secara umum kepada manusia begitu bunyinya. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah mencipta. Berarti para rasul itu mengajak umat masing-masing agar beribadah, menyembah, taat, patuh, tunduk kepada Allah Sang Pencipta. Kenalkan ilmu yang dapat mengantarkan orang atau sang hamba kepada siapa yang berhak disembah, namanya ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah itu salah satu caranya dengan mempelajari asma, nama-nama Allah. Di samping dengan membaca kalam Allah, merenungkan ayat-ayat yang tidak tertulis kauniyah, maka tidak kalah pentingnya terlebih dulu kita mempelajari namanya. Sebab kita kenal dengan siapa dia melalui namanya. Nama itu menunjukkan siapa dia. Berbeda dengan kita manusia. Kita manusia kadang-kadang nama tidak cocok dengan yang diberi nama. Kadang gelar itu bertolak belakang dengan yang digelari. Tidak cocok. Lebih-lebih kita di Minangkabau, banyak yang tidak cocok. Sultan Rajo di Langit, ke langit saya belum pernah. Ke Rajo di Langit, menjadi Rajo di Langit. Wah Sultan itu kan Sultan yo, Rajo yo, di mana? Di langit. Bukan menyalahkan, tapi tidak cocok. Hah? Napa ada? Napa aja loh? Ini bakal orang. Oh di langit menjadi raja. Yang paling parah Gampo alam. Rajo alam. Yang kita ambil sini kadang-kadang tidak cocok gelar dengan yang diberi gelar. Begitu juga nama. Kadang-kadang nama tidak cocok dengan yang diberi nama. Jangan samakan dengan Allah.
Nama Allah Al-Asmaul Husna. Di balik-balik nama Allah, di balik nama Allah kita tahu siapa Allah. Karena nama itu menunjukkan siapa Allah. Itu makanya dimasukkan ke dalam tauhid itu. Tauhid asma dan sifat. Sebagian ulama akan membagi tauhid itu 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Kan sebagian ulama membagi begitu, tidak semua. Kita ambil yang sebagian itu. Nah, salah satunya tauhid asma. Apa tauhid? Sudah kita jelaskan, tapi kita ulang. Meyakini, mempercayai, mengimani bahwa hanya Allah lah, hanya Allah sajalah, atau hanya Allah lah satu-satunya, satu Rabbul Alamin itu. 2, ilah, la ilaha illallah wahdahu, bahwa Allah lah yang memiliki al-asmaul husna dan sifat-sifat al-ulia, sifat-sifat ula yang tinggi, yang jangan sepelekan, jangan remehkan mempelajari nama Allah itu. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Dia tidak tahu dengan nama dan sifat. Dan nama Allah itu bukan sekedar didendangkan dan dibaca-baca, tidak. Ditunjukkan di jalan. Kalau di jalan itu kan supaya kita ingat yang positif thinking. Daripada bercarut marut di pampang di jalan, daripada left boy looks di pakiran. Kau bangun lo kan? Ini dia. Jadi mempelajari asma Allah tidak cukup hanya dengan mendendangkan, membaca, iya, tapi tidak boleh sampai di situ. Tidak boleh hanya sekedar dipajang-pajang, digantungkan, dipampangkan, atau hiasan, tidak. Tidak sampai di situ. Harus memahami nama itu. Sebab dengan memahami nama itu kita tahu siapa Allah. Kita ambil contoh satu. Apa contohnya ini ayat kita? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini ada tercantum sekian nama Allah. Surat Al-Buruj misalnya. Kita ambil hanya contoh surat Al-Buruj itu juz amma. Surat ke-85. Al-Buruj surat ke-85 ayatnya antara lain berbunyi ayat 8. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. 2 nama Allah di situ. Al-Aziz, Al-Hamid. Dan tidaklah naqamu, ayat 8-nya. Dan tidaklah naqamu, mereka menyiksa orang-orang beriman, maksudnya melainkan lantaran mereka itu beriman kepada Allah. Siapa Allah yang mereka imani? Sampai-sampai orang kafir, orang musyrik menyiksa, menganiaya, membunuh orang-orang yang percaya menyembah kepada Allah. Karena Allah itu Al-Aziz, Al-Hamid. Siapa Allah yang mereka sembah? Aziz, yang Maha Perkasa. Yang Maha Perkasa itu bukan raja penguasa yang menyiksanya. Al-Buruj ini kan mengkisahkan
sekampung orang beriman kepada Allah Rasul. Lalu sang raja ketika itu, karena dia raja, dia penguasa, dianggap dia perkasa. Hitam putih di tangannya. A katanya A, Z katanya Z. Z itu Z saja. Maka kalau ada orang beriman percaya, yakin dan menyembah, taat patuh kepada sendiri, dia marah, dia kesal, dia siksa. Lantaran mereka ini beriman kepada Al-Aziz. Siapa yang Al-Aziz sebenarnya? Bukan manusia, bukan raja, bukan makhluk, tapi Allah. Jadi dicantumkan nama Al-Aziz ini karena sesuai dengan kenapa sang raja itu marah. Karena raja menganggap ada yang perkasa daripadanya, ada yang mulia. Tidaklah mereka menyiksa orang-orang beriman, melainkan orang beriman itu mereka beriman kepada, beriman itu bukannya beriman dia realisasikan bentuk imannya dengan menyembah Allah yang Maha Perkasa. Karena nama Allah itulah yang Maha Perkasa, yang berhak disembah. Lagi Maha Terpuji. Itu satu pengenalan. Di bawahnya ketemu lagi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Syahid nama Allah. Menyaksikan. Siapa Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji itu? Itu dialah yang mempunyai, yang memiliki mulkus samawati wal ardh, kerajaan. Jelas, itu yang kedua. Yang kedua, dia pemilik, dia mempunyai kerajaan langit dan bumi, dia pemiliknya, dia rajanya, dia pemiliknya, dia raja. Dia atas segala sesuatunya Maha menyaksikan, termasuk menyaksikan apa yang dilakukan oleh si kafir itu, sampai penguasa itu terhadap orang beriman sampai mereka menganiaya dan membunuh. Dia menyaksikan. Dia juga menyaksikan keimanan, keyakinan orang-orang beriman itu. Bagaimana kokoh dan teguhnya, kuatnya terpancang iman itu dalam dada mereka, sehingga mereka rela mati. Allah syahid. Kan mengenalkan siapa Allah. Terus ke bawah juga begitu terus. Apa ayat di bawah? Contohnya ayat 12, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksa Rabbmu amat sangat, benar-benar keras. Berarti dia Allah mempunyai siksa yang amat keras. Kan mengenalkan kita kepada dia. Kalau durhaka, kalau bangkang, kalau sombong, kalau angkuh, kalau menentang, ingat, batsya rabbika, siksaan Tuhanmu itu ya Muhammad terhadap kaum yang bangkang, kaum yang menentang, kaum yang durhaka, kafir, engkar segala macam, dikasih kesempatan untuk tobat, diseru, diajak dan segala macam, tidak mau, malah makin menjadi kebangkaannya. Ingat, batsya rabbika lasyadid. Ini kan mengenalkan siapa Tuhanmu itu sebenarnya. Siapa lagi dia? Dia itu huwa yubdi'u wa yu'id. Dia yang memulai segala sesuatunya, termasuk memulai penciptaan manusia. Dia juga nanti yang akan mengulangi lagi ciptaan manusia, ciptaan segala sesuatunya termasuk kita. Setiap hari dia memulai dan mengulangi. Tanaman yang kita makan sekarang kan ulangan itu. Air yang kita minum sekarang kan ulangan. Itulah dia. Tidak berpanjang-panjang kita. Wa huwal ghafurul wadud. Terhadap hamba-hambanya yang tobat, yang minta ampun, yang menyesali
kebangkang, kekafiran, keingkar mereka, tobat dia ghafur. Dia wadud, Maha Pengasih. Sebangkang apapun, sedurhaka apapun, sekafir apapun, sesyirik apapun, sepenuh dan sebanyak apapun dosa, walaupun mencapai awan di langit, memenuhi bumi, kalau dia tobat, sebenarnya tobat, menyesali, sadar dia bersalah, mengaku salah, tobat dia, Allah itu Ghafur. Ini mengenalkan siapa dia? Oh, Ghafur. Begitu, Ghafur, bukan Ghaffar, bukan Ghafir, Ghafur. Kenapa Ghafur tidak Ghaffar? Ghafur itu berulang-ulang. Ghafur itu berulang. Ghafur pakai waw. Waw itu mubalaghah, menyatakan banyak, berulang. Banyak, berulang, tiada henti. Berarti maknanya dia itu mengampuni dosa hambanya bukan sekali, bukan dua kali, bukan berkali-kali. Terus tiada henti. Sampai nanti ditutupnya pintu ampunan taubat. Banyak sekali ampunannya, berulang kali, tiada henti. Ghafur. Meskipun mereka telah melakukan kejahatan, puncak dosa syirik, meskipun mereka telah membunuhi kaum muslimin yang beriman, atau tiba satu orang dia telah membunuh 99 orang sampai 100 dibunuhnya, tapi dia tobat, dia akan dapati Allah itu Ghafur. Ghafur itu menunjukkan siapa Allah yang disembah. Siapa Allah yang disembah? Ghafur, Awadud, Maha Pengasih pula dia. Apalagi Dzul Arsyil Majid. Dzul Arsy, dia pemilik aras yang mulia. Saya tidak jauh-jauh mencontohkan Bapak Ibu. Ibu lihat mobil di halaman tak? Ada Pajero. Saya punya Pajero. Saya hebat dia. Mata Pajero betul. Fortuner. Di sini dibikin Dzul Arsy. Dia yang mempunyai aras, pemilik aras itu. Apa itu aras? Aras itu kan makhluk terbesar. Kemarin kita terangkan. Dia bersemayam di sana. Saya tidak akan menerangkan aras panjang. Cuma ini menyatakan siapa dia itu. Siapa dia itu? Fa'alul lima yurid, juga menjelaskan siapa dia. Fa'al. Dia melakukan apa saja yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Apa saja yang dia inginkan diperbuatnya. Tapi dia tidak semena-mena dan tidak semena-mena. Karena semua apa yang dilakukannya adalah kebijakannya. Karena dia juga hakim. Mentang-mentang dia itu memperbuat apa yang dia kehendaki, tapi dia tidak semena-mena dan tidak semena-mena karena segala ketetapan, keputusannya adalah kebijaksanaan hakim. Begitu seterusnya. Ini namanya dia mengenalkan dirinya kepada kita melalui namanya. Sebetulnya sebagaimana yang kita jelaskan kemarin dalam Al-Fatihah pun yang setiap hari kita baca, di situ dia mengenalkan siapa dia kepada kita melalui namanya. Ini saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, apapun bentuk pujian, semuanya, seluruhnya milik Allah. Milik Allah. Iya. Punya Allah. Iya. Semua puji. Iya. Lalu siapa Allah itu?
Allah itu adalah Rabbul, itu menjelaskan. Dia Rabbul Alamin. Rabb, pencipta, pengatur, pemelihara, pengasuh, pendidik, pengayom, yang mencukupi, yang memperbaiki alam semua. Mula saja, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji, semua puji, seluruh puji milik Allah. Bikin pertanyaan, kenapa seluruh puji itu, semua puji-puji, puja-puja semuanya milik Allah? Kenapa? Siapakah Allah itu? Masuk pada Allah itu Rabbil, Allah itu Rahman, Allah itu Malik Yaumiddin. Begitu, iya. Kalau begitu memang kepadanya saja kita beribadah. Ibadahnya di mana letaknya? Setelah mengenal Allah. Iyyaka na'budu itu kan di tengah-tengah. Sebelum kita beribadah menyembah Dia, kan kita dikenalkan dulu kepada Dia. Baru lahir pengakuan iyyaka na'budu. Orang yang tidak mengenal Allah tidak bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, walaupun dia tunggang tunggi. Maksud tunggang tunggi itu. Tapi kalau dia tidak kenal dengan siapa yang ibadahnya hamba. Undang ayah, undang dada, undang ayah, undang dada. Orang terlinci ya, awak terjelapa, kita kalah malah. Tidak masalah. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau saja kami, letaknya setelah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik. Letaknya begitu. Ayat pertama turun bukan menyembah Allah disuruh. Bukan. Ayat pertama bukan. Ayat pertama turun mengenalkan kita kepada Allah. Sebagai untuk mengingatkan kita, perintah salat itu turunnya sudah dekat-dekat akan hijrah. Sebelumnya apa? Sebelumnya mengenalkan siapa Allah, menjelaskan siapa. 13 tahun kurang Nabi Muhammad di Makkah, belum ada puasa, zakat, haji, apalagi bacalah semua ibadah belum ada salawatan, belum ada zikiran, belum. Yang ada baru tauhid, menanamkan akidah, menanamkan keimanan, mengenalkan orang kepada siapa sebetulnya yang berhak disembah itu siapa. Baru nanti dekat-dekat akan hijrah turun perintah salat. Kemudian di Madinah turun perintah puasa, zakat, haji. Lahirlah di Madinah nanti aturan-aturan, hukum-hukum, syariat di Madinah, bukan di Makkah. Itu makanya yang paling dahulu ditanamkan adalah keimanan, akidah, kepercayaan, tauhid. Itu ditanam alasnya, itu alasnya.
Orang kalau kokoh ya, kuat, teguh, dasarnya itu. Didikalah bangunan ke atas berapa tingginya. Bukan hanya tapak aja, tapak dinosaurus pasang itu. Bangunnya tapak dinosaurus, tapak King Kong, ada akidahnya. Teguhkan kuat. Nanti bangunlah di atasnya bangunan-bangunan. Jangan dihiaskan juga ke atas bangunan goyang. Tambah juga pernak-pernik begini, fadilah ini, pahala ini, ganjaran ini. Yang di bawah goyang. Tiba sedikit goncang hidup putus asa. Tiba sedikit goncang hidup patah semangat. Tiba sedikit goncang hidup menempuh cara yang tidak benar. Entah syirik dah. Pergi dia ke dukun, pergi ke tukang sihir. Karena goncangan hidup. Karena yang diperkokohnya bukan pondasi, tapi adalah hiasannya diberi. Ornamennya. Apa namanya? Ornamen. Ornamen. Aseknya. Aksesoris. Coba. Nah, dalam doa itu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi masabatu. Anugerahkan kepada kami ya Allah keyakinan itu puncak iman, sehingga bagi kami enteng, mudah menghadapi cobaan ujian hidup ini. Berarti yang bisa menghadapi cobaan hidup, ujian hidup adalah bukan ibadah, yakin itu puncak itu. Kita tidak menuduh betapa banyak orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia tegar dalam menghadapi berbagai macam cobaan hidup, tegar. Justru sebaliknya ada orang yang rajin beribadah, sangat rajin. Bukan kita hina, bagus, kita tidak serajin. Tapi ketika datang cobaan dia goyang. Tandanya yang tinggi adalah bangunannya, sementara pada sini. Ada orang yang ketika digoncang oleh berbagai macam ujian hidup yang tak bisa dihindarkan, cobaan, musibah, fitnah hidup, dia bisa hadapi. Tegar, kokoh dia, kuat. Dilalui. Padahal kita lihat ibadahnya biasa-biasa saja, biasa saja. Dia beribadah, tapi tidak sehebat kita. Ibadah. Sebaliknya ada orang yang ibadahnya luar biasa banyak. Nantilah masalah ujub nak ujub. Kan ada orang ujub ibadah, ria ibadah, nantilah banyak ibadahnya. Tapi kalau tidak kuat ketika datang musibah, dia tidak bisa menghadapi. Berguling paling lah dia. Putus asa karena menempuh jalan yang tidak benar. Pertanda yang banyak itu adalah ornamen ya, ornamen. Kalau ke bawah apa namanya? Nak seimbang bunyi men lah, ornamennya kurang. Itu dia. Lihat ini ayat Al-Buruj tadi. Kan begitu bunyi Al-Buruj. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tuh beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Sehingga ketika mereka disiksa, dianiaya, dibunuh, malahan dibakar hidup-hidup dalam lubang, maka
Apanya kokoh? Bukan ibadahnya, imannya. Yang dapat menambah iman kita, memperkokoh iman kita adalah mengenal Dia. Siapa Dia? Namanya ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Disebutkan oleh para ulama juga bahwa tugas para rasul itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Itu pangkal surat An-Nahl tadi kan. Demi sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul, di mana rasul itu mengatakan, menyerukan kepada umatnya, an ya'budullah, sembah Allah, jauhi tagut. Apa tagut? Yang disembah selain Allah, apapun dia, yang ditaati selain Allah, apapun dia. Tapi rasul-rasul itu mereka menjelaskan, menerangkan, memberikan pengertian kepada masing umatnya siapa Allah yang disembah itu. Mereka jelaskan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, sehingga mereka menyembah Allah. Ta'riful khalqi billah, mereka memberikan penjelasan, pemahaman, pengenalan kepada umatnya siapa Allah melalui nama-nama Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah. Liya'budu wahdahu la syarikalah, agar umatnya masing-masing menyembah Allah. Mereka tahu apa yang mereka sembah ya. Itu makanya kita buka tadi Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu itu terletaknya setelah ayat yang menjelaskan siapa. Setelah mereka memahami itu, maka umatnya meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Dan juga menjelaskan, menerangkan, memberikan pemahaman, pengertian kepada umat mereka masing-masing bagaimana mestinya beribadah kepada Allah itu. Bagaimana mestinya beribadah kepada Allah. Kan seruannya beribadah kepada Allah. Nah, Rasul itu menjelaskan, menerangkan juga, menunjuki, memberikan tuntunan bagaimana beribadah kepada Allah. Seperti Nabi Muhammad, beliau bukan hanya menyeru, tapi juga bagaimana mestinya beribadah kepada Allah. Tiba salat, bagaimana mestinya salat. Tiba di puasa, bagaimana mestinya puasa. Tiba di zakat, tiba di haji, tiba di sedekah, tiba berkorban, tiba di nazar. Pokoknya dijelaskan. Menyeru umat untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mentaati Allah, dan membekali umat siapa Allah. Mengenalkan kepada umat masing-masing siapa Allah. Kemudian mengajarkan umat begini cara beribadah kepada Allah. Dan juga menjelaskan kepada umat masing-masing apa yang akan mereka peroleh, mereka perdapat di dunia dan di akhirat kalau mereka telah melaksanakan perintah Allah dan kewajiban mereka. Itulah para rasul. Itulah para rasul. Nah, kemudian Bapak-bapak Ibu, kullama kanat, setiap kali ma'rifatullah, setiap kali si hamba itu
makin bertambah pengenalannya kepada Allah, makin kuat, makin kokoh, maka cintanya, mahabbahnya, takutnya, khasyahnya, dan ibadahnya kepada Allah makin sempurna. Makin kenal umat atau seseorang atau kita kepada Allah, makin dalam pengenalan kita kepada Allah, makin kita pahami Allah itu melalui nama-namanya, maka cinta kita, takut kita, ibadah kita kepadanya makin meningkat, makin sempurna. Cintanya makin kuat karena dia tahu, takutnya semakin bertambah, ibadahnya semakin rajin, makin sempurna. Kenapa? Li'anna ma'rifatullah, karena mengenal Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah serta perbuatan Allah itu memenuhi hati, dengan iman, penuh hati dengan iman. Mengenal Allah melalui nama-nama Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah, hati itu makin dipenuhi oleh iman, makin menguatkan cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah dalam hati kita. Kalau sudah begitu, akan membuahkan aneka macam ibadat dan ketaatan. Kita ulang, mengenal Allah, ma'rifatullah, melalui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah, itu dapat memenuhi hati dengan keimanan, atau keimanan dapat memenuhi hati mereka, menguatkan cinta kepada Allah, tumbuh pengagungan kepada Allah dalam hati. Daripada itulah lahir, membuahkan kepada aneka macam ibadat ubudiyah, aneka macam ketaatan. Tentu makin besar pula pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutuplah, kita tengok surat Az-Zumar. Az-Zumar itu surat ke-39. Az-Zumar surat ke-39 ayat 9. Ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amman huwa qanitun ana al-laili amman huwa qanitun, ayat 9 surat ke-39 Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Ayat 9 ini mengatakan, apakah orang yang qanitun, orang yang taat, tunduk beribadah kepada Allah, anak pada waktu malam dengan sujud dan berdiri salat, yahdarul akhirah, lantaran dia takut kepada akhirat dan harap kepada rahmat Tuhan. Katakanlah, hal yastawi, apakah sama
alladzina ya'lamun, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang tidak berilmu. Jawabannya tidak sama. Samakah siang dengan malam? Jawabannya tidak sama. Samakah hitam dengan putih? Tidak sama. Samakah orang yang berilmu tidak berilmu? Tidak sama. Samakah orang yang mengenal Allah dengan tidak mengenal Allah? Tidak sama. Orang yang tunduk, taat, patuh kepada Allah sampai malam hari dia beribadat kepada Allah, sajida wa qaim, dia takut kepada akhirat karena dia mengerti, mengimani ada akhirat. Dia harap kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, harap rahmatnya. Samakah dengan orang yang tidak mengenal Allah? Samakah dengan orang yang tidak ada ma'rifatullahnya kepada Allah? Ya tidak sama. Katakanlah, adakah sama? Orang yang berilmu tidak berilmu? Tidak sama. Tidak sama. Ini dalil yang menyatakan bahwa mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya menambah keimanan, melahirkan kecintaan, takut. Kecintaan, takut, makin taat, makin tunduk kepada Allah. Tidak mengenal Allah tentu makin jauh. Makin tidak kenal Allah makin jauh. Nantilah kita bicarakan orang kafir. Orang muslim saja, meskipun dia rajin beribadah, dia tapi tidak mau mengenal Allah, membaca ayat Allah, tidak menambah ilmu dia. Samakah? Tidak sama. Tidak sama. Jauh beda. Ini jawabannya la yastawun, tidak sama. Nah, dengan begitu dapat kita inti kajian kita malam hari ini. Apa? Puncak ilmu mengenal Allah. 2, mengenal Allah itu melalui namanya. Mempelajari sifat-sifat, perbuatan-perbuatan. 3, makin kenal dengan Allah, cinta makin tumbuh, rasa takut makin kuat, ibadah dan ketaatan makin khusyuk. Bagaimana mengenal Allah itu melalui nama Allah? Pelajari namanya. Di mana kita pelajari? Di dalam Al-Quran Allah kan sudah kenalkan namanya. Di pangkal Quran saja sudah dikenalkan namanya. Ya kan? Al-Fatihah kan mengenalkan nama Al-Fatihah. Ujung surat, ujung Quran pun nama Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku berlindung kepada siapa? Kepada Rabbin Nas. Rabbin Nas. Dia tuh Rabbin Nas. Dia tuh Malikin Nas. Dia tuh Ilah. Dikenalkan. Tidak ada cara lain untuk mengenal Allah melalui nama-nama Allah kecuali dengan ayatnya. Karena ayat itu menjelaskan siapa Allah. Ditambah dengan hadis dan penjelasan. Jangan cari Allah itu dengan logika, dengan khayalan. Nanti tersesat. Berjalan tanpa pelita terjerembab. Berjalan tanpa pelita ya terjerembab. Tanpa pedoman, tanpa tuntunan ya sesat. Itu makanya petunjuknya Al-Quran. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyebutkan kepada kita, kalian ingin kenal aku? Ya, baca firmanku. Dalam firmanku itu ada nama-nama aku di ujung-ujung ayat. Ujung. Terakhir kesimpulannya, bagi kita yang belum atau sudah mengenal Allah, kenal lagi. Nama Allah itu setahu saya makin dipelajari, makin asyik, makin tenang, makin khusyuk, makin yakin kita. Kan kalau sudah sampai orang kepada puncak yakin, itu puncak iman, orang menghadapi apa saja dalam dunia ini dia tenang. Ma tuhawinu bihi, yang dapat menyebabkan kami enteng saja menghadapi masa ibadah dunia, berbagai macam cobaan-cobaan hidup itu. Kalau sudah kenal dengan Allah Subhanahu dan kenal dengan sifatnya, dengan perbuatan. Rasanya itu kajian kita malam ini. Ada yang ragu? Tidak ada. Ada yang ingin pulang? Sekian kita sampaikan, diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.